Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan, NIM 90 100 119 170, jurusan Ekonomi Islam semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan mengenai bagian pertama, definisi. Secara bahasa, mudaroba berasal dari kata aldar, atau memukul atau berjalan, atau proses seseorang melangkahkan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya. Sedangkan secara istilah, mudaroba dapat diartikan sebagai akad perjanjian yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang atau modal oleh seseorang kepada orang lain yang biasa disebut dengan pihak kedua, untuk dipergunakan sebagai modal usaha. Apabila mendapatkan keuntungan, maka keuntungannya akan dibagi dua, yaitu untuk pemilik modal dan pelaku usaha. Dan apabila mendapatkan kerugian, maka kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian dari pelaku usaha. Bagian 2. Dasar hukum mudaroba. Adapun dasar hukum mudaroba terdapat dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 20, yang artinya, dan orang-orang berjalan di muka bumi mencari karunia sebagian karunia Allah. Juga terdapat dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Selain itu juga terdapat dalam hadis Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudarobah, ia menyarankan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah ayat-ayat tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperbolehkannya. Bagian 3. Rukun mudaroba. Menurut ulama Syafi'iyah, ada 5 rukun mudaroba, yaitu yang pertama adalah al-aqidan atau orang-orang yang melakukan perjanjian. Yang kedua adalah mal atau saham ataupun modal. 3 adalah amal, yaitu usaha yang dikelola. Keempat, al-ribhu atau laba atau keuntungan. Yang terakhir adalah sigat atau pernyataan ijab dan qabul. Bagian 4. Syarat-syarat mudaroba. Syarat-syarat mudaroba dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Dari segi pihak yang melakukan akad harus cakap bertindak, cakap hukum, berakal dan balik, serta tidak haruslah orang muslim. Sedangkan dari segi modal, yaitu pertama, modal harus berupa uang yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, nominal jumlah dan nilai uang harus jelas. Yang ketiga, modal harus uang cash. Yang keempat, modal harus tersedia disertakan pada saat akad. Dan yang terakhir, modal harus diserahkan oleh pemodal kepada pengusaha. Sedangkan dari segi keuntungan atau labanya adalah yaitu, yang pertama, jumlah keuntungan dan proporsi pembagiannya haruslah jelas. Yang kedua, jumlah pembagiannya berdasarkan keuntungan tidak termasuk modal. Dan yang terakhir, keuntungan dibagi berdasarkan persentase, misalnya 50/50 atau 40/60. Bagian 5. Jenis-jenis mudaroba. Jadi, jenis-jenis mudaroba dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah mudaroba mutlaqah, atau pengelola modal diberi keleluasan dalam mengelola dan menjalankan modal, misalnya keleluasan dalam menentukan jenis usaha, lokasi usaha, dan tujuan usaha. Yang kedua adalah mudaroba muqayyadah, yaitu mudaroba yang pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu, pengelola modal harus menjalankan sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu, dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Bagian terakhir atau bagian 6, yaitu pengaplikasian mudaroba. Setidaknya pengaplikasian mudaroba dapat diaplikasikan pada 3 sektor. Yang pertama adalah pembiayaan modal kerja, yaitu modal bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, perdagangan, dan jasa. Yang kedua dari sektor pembiayaan investasi,
untuk pengadaan barang-barang modal, aktiva tetap, tanah, gedung, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pembiayaan investasi khusus. Pembiayaan investasi khusus, yaitu bank bertindak dan memposisikan diri sebagai arranger yang mempertemukan kepentingan pemilik dana seperti yayasan dan lembaga keuangan non-bank dengan pengusaha yang memerlukan dana tersebut. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.